Pada kesempatan ini, kami dari kelompok A25CS264 dengan studi kasus Customer Segmentation akan mempresentasikan hasil kerja capstone kami, yaitu yang berjudul RFM Model Implementation for Global Superstore Customer Segmentation. Kelompok investasi sendiri terdiri dari tiga orang, yaitu Rizal Afandi sebagai ketua kelompok, saya Flabusi, dan Ahmad Haidar sebagai rekan kerja saya. Lalu list of content di sini ada 6 poin sebagai berikut. Untuk latar belakang, di tengah kompetisi ekonomi yang ketat ini, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam memahami keragaman perilaku pelanggan. Penerapan kampanye promosi yang seragam seringkali tidak efisien dan menghasilkan keterlibatan pelanggan yang terendah. Nah, untuk itu diperlukan transisi pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi pola pembelian secara objektif. Untuk itu, proyek ini menjawab kebutuhan tersebut dengan menggunakan model RFM dan juga Cummins clustering. Next. Namun selain itu, hasil analisis segmentasi yang disajikan dalam bentuk laporan statis. Tim pemasaran umumnya tidak memiliki kalian pemrograman untuk menjalankan ulang model itu. Nah, untuk itu diperlukan alat yang memungkinkan pengguna untuk memantau pergerakan fitur-fitur kunci dan distribusi segmen secara mandiri. Maka digunakanlah visualisasi dashboard interaktif. Dengan kebutuhan personal next, kemudian masuk ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana model RFM dapat merepresentasikan perilaku pelanggan berdasarkan waktu transaksi terakhir, frekuensi, dan nilai moneter. Kemudian, bagaimana algoritma Cummins dapat mengelompokkan pelanggan secara optimal. Dan terakhir, bagaimana hasil analisis dan segmentasi pelanggan dapat divisualisasikan dan dimonitor untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Next. Kemudian ini adalah perbandingan produk kami, di mana fitur yang paling menonjol di kami adalah pada bagian prediksi klaster pelanggan berdasarkan data RFM. Jadi dashboard kami dapat memprediksi pelanggan tersebut masuk ke klaster mana berdasarkan data RFM mereka. Next. Kemudian ini adalah hasil clustering kami dari dengan siluet 0,38 kami membentuk tiga klaster dengan karakteristik segmen sebagai berikut. Kemudian ini adalah karakteristik segmen lebih lanjut dengan rekomendasi pemasaran tiap segmen, yaitu pada pada potensial loyalist customer disarankan untuk upselling dan cross-selling, onboarding dan frequency booster. Untuk at-risk customer itu win back campaigns, survey dan efisiensi. Yang terakhir champion customer itu VIP, gunakan VIP program, early access, no spamming dan juga referral. Next. Lalu ini adalah hasil pengembangan produk kami sebagai berikut. Nah, ini bagaimana cara menggunakan produk kami, yaitu yang pertama ada page overview. Kita bisa melihat karakteristik dataset yang digunakan. Lalu ada tiga panel di kanan, itu adalah panel yang nantinya muncul ketika dipencet dari tiap button tersebut. Lalu ada page customer segmentation, di mana kita melihat karakteristik dari setiap segmen customer yang terbentuk. Dari sini kita menggunakan 3D plot dan matrix sebagai penggambar dari segmen tersebut. Lalu ketika kita pencet tombol tersebut akan muncul eh, sebagai berikut, yaitu di mana kita bisa mengetahui customer segmentation itu dengan detail seperti apa. Lalu di sini ada tombol find, di mana kita dapat mencari suatu customer berdasarkan ID mereka dengan data sedetail mungkin. Di sini kita juga bisa eh, ada panel, maksud saya page customer detection, yaitu menginput value reference secara manual untuk melakukan testing customer segmentation berdasarkan model kami yang telah kita buat dan menghasilkan strategi bisnis untuk segmen customer tersebut. Di sini kita mencontohkan dan akan menghasilkan hasil sebagai berikut, yang nantinya akan menjadi strategi bisnis untuk suatu bisnis tersebut yang merekomendasikan produk ke dalam eh, kantong belanja dari customer tersebut. Berikutnya masuk ke rencana pengembangan di mana kita menargetkan hingga minggu ke-8 atau 2 bulan dalam rencana pengembangan ini, yang mana setiap minggunya itu terdapat KPI yang harus dilakukan agar pengembangan berjalan dengan optimal. Satu next. Untuk resource-nya kita ada data science, machine learning,
untuk back-end, front-end untuk dashboard, dan project manager. Dan tools yang dipakai yaitu bahasa pemrograman Python, data processing dan analytics seperti Pandas dan NumPy, machine learning seperti scikit-learn untuk implementasi algoritma K-means, visualization and dashboard, version control and kolaborasi. Next. Berikut merupakan budgeting dari produk kami yang menghabiskan dana sekitar Rp38.450.000 berdasarkan estimasi yang telah di breakdown satu-satu berdasarkan kebutuhannya. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Semoga bisa membawa manfaatnya. Kami akhiri.